Polisi terus mendalami motif pembunuhan dua perempuan yang ditemukan dicor di dalam rumah kontrakan di Bekasi, Jawa Barat. Polisi juga masih mendalami hubungan antara kedua korban dengan pelaku. Informasi lain, kondisi korban penganiayaan yang dilakukan anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio telah berangsur membaik. Tim dokter mengatakan David Ozora kini sudah lepas dari kondisi koma. Kekasih tersangka Mario Dandi Satrio AG meminta perlindungan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Kuasa hukum AG mengatakan kliennya meminta pengawasan serta perlindungan dalam proses penyidikan kasus penganiayaan terhadap David Ozora hingga koma. PSK telah menerima surat permohonan perlindungan dari David Ozora, korban kasus penganiayaan oleh tersangka Mario Dandi Satrio. Pada permohonannya, pihak David mengajukan permohonan pemenuhan hak prosedur hingga rehabilitasi medis. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno angkat bicara terkait mobil Jeep Rubicon milik anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio yang memasuki area Sabana, Taman Nasional Bromo, Tengger Semeru, Jawa Timur. Menurut Sandi, penggunaan mobil pribadi dilarang di lokasi wisata itu. Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD meminta KPK memeriksa Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat pajak yang memiliki harta puluhan miliar rupiah. Menurut Mahfud, KPK perlu mengklarifikasi dari mana sumber harta tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi pernyataan dari KPK yang meminta 13.800 pegawai Kementerian Keuangan untuk menyerahkan laporan harta kekayaannya kepada negara. Menurut Menteri Keuangan, setiap pegawai Kementerian Keuangan selalu mematuhi aturan dengan tingkat kepatuhan wajib lapor harta sebesar 100% tiap tahunnya. Ya, baik pemirsa, kami baru saja Anda menyaksikan konferensi pers singkat dari Menko Polhukam yang baru saja menjenguk David Ozora. Menko Polhukam Mahfud MD tetap menegaskan KPK untuk memeriksa pejabat pajak, terutama mantan pejabat pajak Rafael Alun yang berkaitan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya yang saat ini menjadi tersangka. Dan langsung saja kita akan bahas lebih lanjut, di mana kita tahu Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta para pejabat di Ditjen Pajak agar tidak menampilkan gaya hidup yang bisa memicu persepsi negatif masyarakat. Bahkan Sri Mulyani membubarkan klub motor gede di Ditjen Pajak. Tapi mengapa gaya hidup hedon marak di kalangan pejabat pajak? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat perpajakan Universitas Pelita Harapan, Roni Bako, dan juga ada koordinator Maki, Boyamin Saiman. Dan pemirsa, ayah Mario Dandi, yaitu Rafael Alun Trisambodo, diketahui memiliki aset di Manado, Yogyakarta, dan juga Jakarta. Kekayaan yang fantastis mencapai 56 miliar membuat mantan pejabat pajak ini disorot KPK pasca penganiayaan yang dilakukan anaknya. Pemirsa, apa jadinya apabila truk bermuatan penuh terombang-ambing dihantam? Sebuah rumah 2 lantai berada di bantaran Kali Ciliwung, Bidara Cina, Jakarta Timur diduga ambruk karena tergerus aliran air Kali Ciliwung. Masih mengenai hujan deras dan banjir, selain menggenangi pemukiman, banjir ternyata juga mengundang sejumlah hewan liar. Berikutnya, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, sudah menaruh minat untuk terjun ke politik. Namun ia menolak saat diminta netizen menjadi Bupati Klaten. Penolakan itu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno angkat bicara terkait mobil Jeep Rubicon milik anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio yang memasuki area Sabana Taman Nasional Bromo, Tengger Semeru, Jawa Timur. Menurut Sandi, penggunaan mobil pribadi dilarang di lokasi tersebut. Pemirsa, apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD? Selamat malam pemirsa, kondisi korban penganiayaan yang dilakukan anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio telah berangsur membaik. Tim dokter mengatakan David Ozora kini sudah lepas dari kondisi koma. Pemirsa, sekitar pukul 18 WIB, Menko Polhukam Mahfud MD hadir di Rumah Sakit Mayapada Kuningan untuk membesuk David. David sendiri saat ini kondisinya dinyatakan sudah membaik setelah menjalani perawatan. Kita langsung menyapa Andromeda Arizal dari Rumah Sakit Mayapada Kuningan. Kami tutup headline news dan kami akan lanjutkan Prentek News saat lagi dengan informasi. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan perpanjangan masa jabatan Presiden. Dengan demikian, masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal 2 periode. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK mulai memeriksa 9 hakim konstitusi terkait perubahan risalah putusan. Sebelumnya 9 hakim MK juga sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Sejauh mana keterlibatan 9 hakim konstitusi dalam skandal perubahan salinan putusan? Kita akan langsung membahasnya bersama mantan hakim MK, Marwar Asiahan. Prof. Maru, selamat.
Baik, pemirsa, kita lanjutkan. Prof. Maru, saya akan kembali kepada Anda. Prof. Maru, menarik tadi, sempat mungkin bisa Anda tegaskan kembali jika ternyata tidak usah jeda, akan kami lanjutkan Prime Time News sesaat lagi. Pemirsa, 2 tangki berisi bahan kimia meledak di sebuah pabrik busa di Cirebon, Jawa Barat. Akibatnya kebakaran pabrik yang sebelumnya meredah semakin membesar dan meluas. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan akan mentransformasi aplikasi Peduli Lindungi menjadi aplikasi Satu Sehat Mobile per 1 Maret 2023. Informasi tadi sekaligus juga menutup perjumpaan kita di Prime Time News. Saya Fitri Malik. Dan saya Fitri Megantara, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.